Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, silakan nanti bisa amati beberapa soalnya, kemudian teman-teman juga bisa membahasnya ya bersama-sama dengan kami, sehingga nantinya teman-teman bisa memahami ya maksud dari soal serta bisa menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Dan teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa subscribe dulu karena subscribe adalah gratis ya teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang menyukai video ini, maka bisa bantu like dan sharekan agar lebih bermanfaat. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soalnya berikut ini. Soal pertama, di sini ya ada sebuah hadis ya teman-teman yang berbunyi la yahkum baina itsnaini wa huwa ghadbanu, ya rawahul jamaah. Hadis di atas menegaskan bahwa seorang hakim dilarang memutuskan hukum suatu perkara jika dalam keadaan A. lapar, B. sakit, C. marah, D. susah, E. gembira. Ya, jadi kata kuncinya ini ya teman-teman ya, ghadbanu ya. Biasanya teman-teman itu pernah nggak mendengar la ta'dhab ya, janganlah marah bagimu surga. Nah, itu hadis juga menerangkan tentang larangan untuk marah. Nah, ini juga sebetulnya hampir mirip ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang tidak memahami bahasa Arab pun sebetulnya sedikit-sedikit insya Allah bisa menjawabnya ya. Ghadbanu juga itu artinya adalah marah teman-teman. Ya, sehingga jawabannya adalah C ya, yaitu marah. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ya soal nomor 2 ada hadis yang panjang ya teman-teman ya. Dari An Ibni Umar, An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sampai dengan An Rohiyati. Penggalan hadis di atas yang bercetak tebal menjelaskan tentang A. pemimpin atau pemelihara dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. B. seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. C. suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. D. istri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. E. budak adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Ya, jadi yang ditanyakan ini ya teman-teman ya, kata yang bercetak tebal. Nah, berarti ini kata-kata yang bercetak tebal. Menjelaskan tentang apa? Ya, menjelaskan tentang pemimpin, pemelihara bertanggung jawab ro'iyatih terhadap rakyatnya atau yang dipimpinnya. Jadi sebetulnya hadis ini mengenai tanggung jawab, yang utama tanggung jawab seorang pemimpin. Ya, karena semua manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, ya khalifah di bumi, pemimpin. Ya, terutama pemimpin bagi dirinya sendiri. Kalau di sini dalam kata yang bercetak tebal ya memiliki arti tadi ya, pemimpin, pemelihara dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya, berikutnya di sini juga ada pilihan mana yang digarisbawahi atau yang dicetak tebal adalah fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Nah, kalau sampai sini ya berarti jawabannya adalah B teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seperti itu. Ilmu yang membahas hal ikhwal dan sejarah para perawi dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in ya adalah A. ilmu rijali hadis, B. ilmu tarikh arwah, C. ilmu jarh wa ta'dil, D. ilmu fan al-mubamat. Baik teman-teman, jawabannya apa? Yap, jawabannya adalah ilmu rijali hadis. Ya, rijal hadis. Ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, ini ya. Itu. Ya, jadi di sini menjelaskan tentang sejarah para perawi dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu namanya ilmu rijali hadis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dia hablum mim masad. Ada hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam ayat tersebut? A. idgham bi ghunna dan idgham bi ghunna. B.
idgham bi gunna dan idgham bila gunna. C. Ikhfa hakiki dan iqlab. D. Idgham bi gunna dan ikhfa hakiki. Jawabannya yang mana? Yap, jawabannya adalah A. Kenapa A? Coba kita simak ya. Fi jidiha, fi ya, ini matobi'i. Ji matobi'i, ha matobi'i. Ya, hab, qalqalah sughra. Ya, hab. Ya, tapi tipis ya, B-nya itu tipis. Ya, pantulanya. Lum. Nah, ini adalah idgham bi gunnah karena mim termasuk huruf idgham. Yanun mim wawu bertemu dengan tanwin. Mim, nah ini juga nun sukun. Ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, ini juga sama. Ya, namanya apa? Namanya idgham bi gunnah. Kemudian masad. Nah, ini namanya qalqalah kubra karena huruf qalqalah diwakafkan di akhir kalimat seperti itu. Ya, jadi di sini pilihan untuk mad tabi'i, qalqalah itu tidak ada ya teman-teman. Adanya idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa. Nah, sehingga jawabannya yang tepat adalah yang idgham bi gunnah dan idgham bi gunnah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan anggota tubuh seseorang yang dilakukan dengan sengaja adalah pengertian. A. Diyat. B. Qisas. C. Kafarat. D. Bughat. E. Pembunuhan. Jawabannya adalah B, yaitu qisas. Ya, qisas itu pengertiannya tadi hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan anggota tubuh seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ahmad berburu rusa di hutan menggunakan senapan. Ketika ditembak ternyata mengenai seorang pencari kayu sehingga tewas ya. Jadi hingga tewas. Perbuatan Ahmad tersebut termasuk kategori A. Qatlul am, B. Qatlul khata, C. Qatlul ghurur, D. Qatlul bayyin, E. Qatlul sibil am. Ya, jadi kita silang dulu yang bukan ya. Nah, ini qatlul ghurur, qatlul bayyin ini bukan ya. Jadi ada 3 pilihan. Yang mana kira-kira jawabannya? Ya, qatlul am ini berarti pembunuhan sengaja. Qatlul khata pembunuhan yang tidak disengaja. Ya, E. Qatlul sibil am. Nah, ini pembunuhan yang setengah disengaja. Nah, jawabannya adalah B. Qatlul khata karena tidak sengaja menembak senapan mau berburu ternyata mengenai seseorang. Ya. Nah, ini soal tentang pembagian waris ya. Jadi meninggalkan ahli waris yaitu suami, ayah, ibu, dan anak laki-laki. Maka bagian masing-masing adalah A. Setengah, seperempat, seperenam, dan asobah. B. Seperempat, seperenam, seperdelapan, dan asobah. C. Seperempat, seperenam, dan asobah. D. Seperempat, setengah, seperenam, dan asobah. Jawabannya adalah C ya. Seperempat ya, suami mendapat bagian seperempat ya, seperempat. Nah ini 1/4 ya teman. Ya jadi suami itu dapat bagian seperempat bila ada anak. Ya kalau tidak ada anak maka mendapatkan setengah. Nah ayah bila tidak ada anak ya, bila tidak ada anak. Nah ini untuk suami ya teman-teman ya, jadi suami. Nah ini untuk suami. Nah untuk ayah, nah itu kalau tidak ada anak maka dapatnya 1/3 teman-teman. Ya bila tidak ada anak itu dapatnya 1/3. Nah kalau ada anak itu dapatnya 1/6 teman-teman. Nah gitu ya. Oke. Kemudian untuk ibu, nah bagaimana untuk ibu? Nah untuk ibu, ya kalau misalnya tidak ada anak, maka dapatnya 1/3. Ya jadi
Ibu itu bagiannya itu mendapat sepertiga sisa dari suami atau istri bila tidak memiliki anak seperti itu. Nah, kalau ada anak dapatnya berapa? Ada ayah, anak, maka dapatnya adalah 1/6. Oke, 1/6. Dan anak ini masuknya nanti sisa. Sisa dari apa? Dari suami, ayah, dan ibu. Ketika nanti sudah dibagi, maka sisanya anak yang dapat, namanya asobah. Seorang istri meninggalkan ahli waris yaitu suami, ayah, ibu, ya, tanpa anak. Maka bagian masing-masing adalah A. setengah, 1/4, 1/6, B. setengah, 1/6, 1/6, C. setengah, 1/3, 1/6, D. 3/6, 2/6, 1/6, E. 1/4, setengah, 1/6. Baik teman-teman, jawabannya yang mana? Baik, kita ulas ya. Jadi, untuk pembagiannya seorang suami, ayah, dan ibu ketika tanpa anak adalah sebagai berikut teman-teman. Jadi, mati, istri tadi meninggalkan suami, ibu, dan bapak. Si suami dapat separuh. Ya, jadi di sini karena tanpa anak, jadi suami itu mendapatkan setengah bagian ya teman-teman dari harta. Kemudian ibu itu bagiannya adalah 1/3 dari sisa separuh, 1/3 dari sisa suami. Ya, berarti 1/3 dari separuh, berarti 1/3 dikali separuh, setengah, berarti 1/6 teman-teman. Jadi ibu itu mendapatkan bagiannya 1/6 ya, dan selebihnya buat bapak. Nah, ketika tadi sudah bertemu ada setengah, 1/6 ya, setengah, 1/6. Nah, disamakan dulu teman-teman. Ya, tadi kan ayah ini adalah selebihnya buat bapak. Jadi sisanya ya, misalnya gini, tadi kan ayah itu setengah, ibu 1/6 ya, ibu 1/6. Nah, disamakan penyebutnya teman-teman. Nah, 2 agar penyebutnya 6 berarti apa teman-teman? Dikali 3 teman-teman. Nah, berarti menjadi 3/6. Ibu tetap 1/6. Nah, sisanya berapa kalau agar nanti nilainya 6/6 atau nilainya 1? Ya, karena agar harta warisnya ini habis ya teman-teman. Jadi ada 3 ahli waris dan nanti dibagikannya semuanya harus mendapatkannya sesuai dengan jatahnya masing-masing. Tidak ada sisa. Agar tidak ada sisa, maka nilainya harus 1 ya teman-teman, yaitu 6/6. Karena tadi penyebutnya kita sudah ketemu yaitu 6. Ya, seperti itu. Nah, ketika tadi kita sudah ketemu suami itu setengah, ya, kemudian ibu itu 1/6, ya, maka kita harus samakan dulu. Karena tadi kan bapak itu selebihnya buat bapak ya, jadi bapak ini nanti. Nah, ketika tadi sudah setengah, ya, 1/6, nah maka kita samakan dulu. Ya, ini ya, antara suami dan ibu. Nah, tadi suami setengah, ibu 1/6, maka kita samakan penyebutnya yaitu 6. Ya, nah, ketika ayah 1/2, bagaimana agar penyebutnya itu 6, maka dikali 3. Ya, sehingga menjadi 3/6. Ibu tetap 1/6. Nah, 3/6 ditambah 1/6 sama dengan 4/6. Ya, ini adalah bagian suami dan ibu. Ya, nah, ketika sudah dapat 4/6, maka tinggal dikurangi saja teman-teman. Tadi kan nilai satunya itu 6/6. 6/6 dikurangi 4/6 sama dengan 2/6. Nah, inilah bagian dari bapak teman-teman. Ya, ini bagiannya ibu. Ya, ini bagiannya dari suami. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, tadi suami mendapatkan 3 bagian, yaitu 3/6. Ibu 1 bagian, yaitu 1/6. Dan bapak mendapatkan 2 bagian, yaitu 2/6. Ya, jadi jawabannya adalah D. Ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah D. Selamat belajar, semangat belajar, semangat belajar. Dan jangan lupa ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.